Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Harazak, NIM 2502010212242 akan melakukan presentasi proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Pertama-tama, alasan saya mengajukan judul ini karena untuk saat ini pemberian tunjangan kinerja atau tukin di kantor saya itu berdasarkan eh, nilai dari SKP atau target yang dicapai oleh setiap masing-masing pegawai. Jadi memang baru ini diterapkan tukin tersebut karena sebelumnya pemberian tukin itu diberikan berdasarkan pangkat dan grading saja. Namun untuk saat ini pemberian tukin diberikan berdasarkan hasil dari kinerja pegawai. Maka dari itu saya eh, merasa perlu membuat penelitian tentang apakah tunjangan kinerja ini, besarnya tunjangan kinerja ini berpengaruh terhadap kinerja atau kinerja dan motivasi pegawai di tempat saya bekerja, khususnya di KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Pendahuluan, sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi karena keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam instansi pemerintah, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai yaitu dengan pemberian tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pencapaian kinerja, beban kerja, dan tanggung jawab, dan kedisiplinan pegawai. Pemberian tunjangan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja, semangat kerja, serta produktivitas pegawai. Rumusan masalah berdasarkan uraian tersebut, saya sebagai peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah besaran tunjangan kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai? Dan seberapa besar tingkat pengaruh besaran tunjangan kerja terhadap kinerja pegawai secara kuantitatif? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai pada KPU BJ Tipe A Tanjung Priok. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah secara teori, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia dan secara praktis hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan evaluasi kebijakan tunjangan kinerja di lingkungan bea dan cukai. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya organisasi, tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat menurut Hasibuan. Dalam konteks organisasi publik seperti KPU BCT Tanjung Priok, manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mentransformasikan aparatur sipil negara menjadi birokrat yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu fungsi MSDM yang krusial adalah fungsi kompensasi dan pemeliharaan. Pemberian tukin merupakan bagian dari strategi pemeliharaan SDM agar motivasi kerja pegawai tetap berada pada level optimal
dan demi tercapainya target-target organisasi. Untuk mengukur kinerja pegawai secara objektif digunakan indikator modifikasi dari teori Robbins. Yang pertama, kualitas hasil kerja. Tingkat kesempurnaan proses dan hasil akhir dari tugas yang diselesaikan. Misalnya, akurasi dalam pemeriksaan fisik barang impor atau ketelitian dokumen manifest. Yang kedua, volume atau jumlah output kerja yang berhasil diselesaikan dalam satu periode. Misalkan jumlah dokumen yang diselesaikan, jumlah pemeriksaan dokumen yang diselesaikan dalam satu hari. Yang kedua, ketepatan waktu, yaitu kemampuan pegawai menyelesaikan tugas sesuai dengan SOP. Contohnya, jika pemeriksaan barang harus diselesaikan maksimal 5 jam penunjukan setelah pemeriksa mendapat instruksi pemeriksaan. Kemudian kemandirian dan kerjasama. Kemampuan pegawai untuk menjalankan fungsi jabatannya dengan pengawasan minimum serta kapasitas dalam berkolaborasi antar unit. Misalkan sinergi antara unit pelayanan dengan unit penindakan dan penyidikan. Keterkaitan antar variabel. Tunjangan kinerja adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang didasarkan pada capaian kinerja jabatan yang diemban. PP nomor 30 tahun 2019. Berbeda dengan gaji pokok yang bersifat statis berdasarkan golongan, tunjangan kinerja bersifat dinamis dan fluktuatif tergantung pada kontribusi nyata pegawai setiap bulannya. Untuk kantor saya, untuk saat ini setiap 3 bulan, setiap triwulan. Variabel X-nya yaitu tunjangan kinerja. Menurut PP nomor 30 tahun 2019, tunjangan diberikan berdasarkan capaian kinerja jabatan. Indikatornya adalah absen, SKP, dan kepatuhan kode etik. Variabel Y, kinerja pegawai. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Indikatornya meliputi kualitas hasil kerja, kuantitas, ketepatan waktu, kemandirian, dan kerjasama tim. Hasil-hasil penelitian terdahulu seperti berikut. Kerangka konsep secara teoritis, peningkatan akuntabilitas penyaluran tunjangan kinerja akan diikuti dengan peningkatan tanggung jawab kerja pegawai. Jika tunjangan kinerjanya bagus, maka diharapkan kinerja pegawainya juga akan bagus. Hipotesis, pemberian tunjangan kinerja menciptakan hubungan timbal balik antara organisasi dan pegawai. Ketika negara memberikan kompensasi yang layak dan proporsional melalui tunjangan kinerja, pegawai secara psikologis merasa dihargai. Rasa dihargai ini mendorong mereka untuk membalasnya dengan meningkatkan kedisiplinan, mengejar target, menjaga kualitas agar tidak terjadi kebocoran penerimaan negara. Berdasarkan kajian teori dan hasil empiris di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Eh, Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tunjangan kinerja terhadap pegawai atau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tunjangan kinerja pegawai terhadap kinerja pegawai. Berikut adalah eh, bab 1 dan bab 2 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.